Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan masuk ke bab penetapan harga global di pertemuan ke-9. Jadi ini materi tambahan yang sudah saya berikan di modul kalian. Seperti ini penjelasannya akan lebih lengkap. Faktor penting dalam memasarkan sebuah produk yaitu harga. Harga itu termasuk 4 P atau 4 bauran pemasaran yang pertama kali muncul. Jadi ada price, place, promotion, dan people. Seperti itu. Jadi harga adalah salah satu bauran pemasaran. Contoh bauran pemasaran adalah menetapkan harga itu ada beberapa macam batasan. Yang pertama adalah harga dasar atau minimum. Jadi para produsen itu menentukan harga ditetapkan ini. Jadi kalian ya udah sekalian biaya yang kalian keluarkan berapa untuk memproduksi barang tersebut itulah menjadi harga yang akan kalian berikan atau bebankan kepada konsumen kalian. Jadi kalian tidak mencari untung yang banyak. Jadi hampir mendekati PEP lah atau break even point atau harga keseimbangan. Jadi tapi itu biasanya berlakunya cuma jangka pendek karena tidak mau kalian seperti kalau kalian sendiri, kalau kalian punya usaha tidak mau terus-terusan rugi. Jadi kalian ini apa namanya harus mencari laba, makanya kalian tidak akan menerapkan strategi ini secara lama. Jadi cuma sebentar aja untuk di awal-awal karena kalian ingin menarik pelanggan untuk agar membeli produk yang kalian jual. Kemudian yang kedua harga maksimum atau batas atas. Ini adalah harga produk yang kalian jual itu setara buatan pesaing. Jadi kalian hampir sama. Misalnya sampo saset dulu kan 500, hampir setiap merek. Nah, para perusahaan itu menerapkan ini menggunakan teori yang harga produk setara buatan pesaing. Jadi hampir bersamaan 500-an, nggak tahu sekarang berapa. Kemudian yang ketiga adalah harga optimum. Harga optimum adalah harga yang berada atau berkisar di antara batas atas atau batas bawah harga setiap produk. Jadi ini tuh produsen melihat kemauan dan kemampuan pelanggan untuk membeli. Jadi semakin tinggi daya beli dari masyarakat untuk produk tersebut, maka harga yang diberikan juga semakin tinggi. Tapi kalau harganya maunya yang bisanya masyarakat atau konsumen itu membeli harga yang rendah, ya udah. Jadi kalian mencari harga seoptimal mungkin yang kiranya konsumen itu akan mau untuk membeli produk yang kalian jual. Jadi ini di selanjutnya ada tujuan dan strategi penetapan harga global, yaitu kalian harus dalam menetapkan harga itu harus berorientasi pada pelanggan karena seperti quote yang ada pelanggan adalah raja. Jadi strategi berorientasi pada pelanggan atau customer oriented strategies adalah pendekatan yang berorientasi pada pelanggan atau customer di mana pendekatan ini menempatkan pelanggan itu di posisi awal, tengah, dan akhir transaksi penjualan. Jadi bagaimana di awal kita itu akan melibatkan konsumen kita di tengah sampai nanti mereka mau membeli barang yang kita jual. Jadi kita itu akan menempatkan customer atau konsumen itu sebagai prioritas. Jadi bagaimana apapun tujuan kita dalam menjual barang itu kita nantinya pengen pelanggan itu puas dalam membeli barang kita. Jadi itu yang awal pendekatannya harus di awal itu harus bagaimana membuat pelanggan yang membeli barang kita itu puas. Kemudian di tengah-tengah kita itu harus merasakan rasa empati dari para konsumen kita. Jadi bagaimana mereka akan dalam membeli produk kita itu akan merasa nyaman seperti itu. Kemudian setelah nanti
membeli barang kita, bagaimana di akhirnya kita akan menindaklanjuti dari proses pembelian barang tersebut. Jadi misalnya kalian sebagai pelanggan ada komplain, kalian sebagai pembeli harus mendengarkan komplain dari pelanggan tersebut. Misalnya ada kerusakan, kalau barang elektronik ya ada garansinya seperti itu. Jadi dari awal sampai akhir kita pengen pelanggan itu merasa terpuaskan dan mereka itu mencari atau membeli barang kita itu dipermudah, tidak dipersulit. Ada beberapa strategi berorientasi pada pelanggan. Yang pertama, market skimming, kemudian yang kedua market pricing atau harga murah untuk masuk pasar, dan yang ketiga market holding. Adalah market skimming atau kalian itu dalam melakukan usaha kalian itu secara sistematik menjangkau atau melayani segmen pasar yang bersedia membayar harga premium atau harga mahal dari produk yang kalian jual. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah memaksimumkan pendapatan pada volume yang terbatas dan menyesuaikan permintaan dengan penawaran yang tersedia. Contohnya seperti ini. Di awal, kalian tahu sekarang iPhone lah. iPhone itu dia yang menerapkan strategi ini harganya mahal dibandingkan produk-produk HP yang lain. Tapi lama-kelamaan mereka harganya akan turun. Kenapa? Karena muncul model yang baru. Hampir semua HP seperti itu. Jadi di awal-awal itu mereka menjual dengan harga yang tinggi, tapi lama-kelamaan mereka akan menjual dengan harga yang rendah. Itu contoh yang mudah. Kemudian contoh yang lain, kalau kalian tahu merek tas premium, tas para sosialita Hermes buatan Perancis itu kayak Syahrini itu menggunakan barang ini, itu tuh dia memang menjual satu tasnya itu harganya MM-an, jadi nggak cuma ratusan ribu atau jutaan rupiah, tapi di atas 1 eman. Jadi seperti mereka menjangkau orang-orang yang emang eksklusif. Mereka pengen dalam mendapatkan barang tersebut harga nggak jadi masalah. Jadi berapapun harga, kalau mereka suka ya mereka beli seperti itu. Penetration pricing atau jadi penetrasi menggunakan harga sebagai senjata bersaing guna meraih posisi pasar. Jadi mereka menetapkan harga awal tuh rendah serendah mungkin untuk meraih pangsa pasar yang luas, untuk menjangkau semua kalangan. Jadi mereka menjual dengan harga yang rendah itu untuk membangun image pada konsumen bahwa mereka adalah produsen yang menjual barang yang murah. Contohnya seperti ini, ketika di awal muncul Axis, mungkin sampai sekarang Axis 3 itu mereka layanan tarif operatornya itu murah dibandingkan misalnya brand yang sudah stabil sebelumnya. Contohnya Telkomsel, Indosat itu harga mereka jauh-jauh lebih rendah. Nah, itu mereka menggunakan teknik ini, mereka menggunakan penetration price. Jadi mereka itu pengennya bagaimana mereka bisa mengefisiensikan biaya yang ada, kemudian menjual dengan harga yang murah agar mereka bisa merebut pangsa pasar. Strategi selanjutnya adalah market holding. Jadi strategi ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin mempertahankan pangsa pasarnya. Jadi misalnya dalam praktik pemasaran itu mereka hanya melayani satu negara. Jadi strategi ini sering diikuti pula strategi untuk merespon setiap penyesuaian harga, baik itu menurunkan atau menaikkan harga oleh para pesaing. Jadi misalnya sebuah perusahaan penerbangan mengumumkan harga diskon khusus. Jadi maka para pesaingnya juga harus segera bereaksi jika tidak ingin kehilangan penumpang. Contohnya AirAsia itu dia menerapkan kan budget cost ya, jadi dia murah penerbangan dengan biaya murah. Maka sekarang Garuda yang dulunya premium, mereka ini membuat budget air atau membuat sub perusahaan atau perusahaan intinya yang melayani penerbangan murah. Dia Citylink itu adalah anak perusahaan dari Garuda. Jadi untuk mereka agar tidak kalah bersaing dengan budget air yang banyak muncul akhir-akhir ini, misalnya AirAsia seperti itu. Jadi kalau perusahaan itu skala global, mereka itu biasanya menerapkan harga itu sesuai dengan ini nilai mata uang dolar seperti itu. Tapi sekarang mereka
kalau pas nilai mata uang dolar itu tidak stabil, mereka akan penerapannya itu ini, mereka perusahaan-perusahaan Amerika yang di luar negeri itu akan ubah strategi harganya jadi tidak lagi berdasarkan pada harga di Amerika yang menggunakan dolar kemudian baru dikonversikan ke mata uang lain atau mata uang yang berada di negara konsumen enggak, tapi mereka akan menetapkan harga itu berdasarkan situasi persaingan di masing-masing pasar internasional dan kemampuan serta kesediaan membeli konsumen di setiap negara. Strategi di market holding adalah cost plus pricing, yaitu menjumlahkan seluruh biaya yang diperlukan agar produk sampai ke tempat tujuan atau negara tujuan itu dengan menambah biaya pengiriman dan biaya tambahan lainnya dalam mempresentasikan laba yang mereka inginkan. Market holding adalah price escalation atau kenaikan harga produk karena adanya tambahan biaya transportasi, biaya masuk, dan margin distributor. Jadi, ketika suatu barang masuk dari luar negeri ke Indonesia, itu biasanya akan dikenakan biaya masuk. Nah, itulah yang menentukan salah satu tambahan biaya yang menentukan harga yang dibebankan oleh perusahaan yang di luar negeri yang akan mengirimkan barang ke negara kita. Yang selanjutnya adalah strategic sourcing atau jadi di strategic sourcing ini pemasaran produk akhir akan yang diproduksi awalnya secara domestik itu akan mengalihkan fasilitas produksinya ke negara-negara yang berpendapatan lebih rendah dan tingkat upahnya lebih rendah. Misalnya contohnya seperti ini, Samsung awalnya itu memproduksi HP cuma ada di Korea, asal dari Samsung. Tapi mereka menggunakan strategi ini agar biaya yang mereka keluarkan lebih rendah. Makanya mereka di awal Asia Tenggara itu mereka mendirikan perusahaan di Vietnam. Sekarang di Indonesia pun mereka sudah punya pabrik yang memproduksi HP Samsung. Itu. 3 macam kebijakan penetapan harga global. Yang pertama, kebijakan penetapan harga extension atau econocentric. Dalam kebijakan ini, harga suatu produk akan sama di seluruh dunia dan importer menanggung biaya pengiriman dan biaya impor. Jadi pendekatan ini mempunyai keunggulan yaitu sangat sederhana karena dalam implementasinya tidak membutuhkan informasi mengenai kondisi pasar persaingan. Tapi kelemahannya juga karena kesederhanaannya itu mereka mengabaikan situasi persaingan dan pasar setiap negara. Sehingga laba perusahaan di setiap pasar nasional maupun secara global menjadi tidak maksimal. Kemudian, kebijakan penetapan harga adaptation atau polycentric yang kedua. Jadi dalam kebijakan ini perusahaan memberikan wewenang kepada manajer kantor cabang untuk menentukan sendiri tingkat harga yang dirasa paling cocok untuk situasi yang mereka hadapi. Jadi dalam pendekatan ini tidak ada kendali atau persyaratan perusahaan bahwa harga harus dikoordinasikan antar negara. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan penetapan harga invention atau geocentric. Jadi dalam pendekatan ini perusahaan tidak menetapkan satu harga untuk diberlakukan di seluruh dunia dan juga tidak menyerahkan keputusan penetapan harga kepada cabang perusahaan, namun justru mengambil posisi di antara keduanya. Jadi asumsi yang digunakan adalah terdapat faktor-faktor pasar lokal yang unik yang harus dipahami dalam membuat keputusan harga. Jadi contohnya biaya lokal, tingkat penghasilan, persaingan, kemudian strategi pemasar lokal. Jadi pendekatan Christianity ini secara sadar dan sistematik berusaha memastikan bahwa pengalaman penetapan harga nasional yang sudah terakumulasi akan diperkaya dan diterapkan kalau itu relevan. Jadi dumping pertama, dumping sporadik. Jadi di dumping sporadik ini mereka akan menjual kelebihan kapasitas produksi mereka ke pasar luar negeri dengan harga berapapun, yang penting dapat terjual sehingga mereka tidak banyak menimbun barang karena kalau menimbun barang itu mereka akan terkena biaya tambahan misalnya biaya simpan seperti itu. Jadi mereka gimana caranya menjual barang yang ada ke luar negeri dengan harga berapapun di mana konsumen luar negeri itu mau membayarnya. Kemudian yang kedua adalah dumping predatoris atau mereka menjual barang secara merugi dengan tujuan mendapatkan akses
ke suatu pasar dan menyingkirkan para pesaing. Jadi begitu ketika mereka masuk ke sebuah pasar baru, pesaingnya karena mereka harganya menawarkan lebih murah, kemudian para pesaing itu tidak mampu bersaing, mereka akan berguguran. Jadi dan posisi tawar dari para konsumen juga sudah meningkat, mereka baru sedikit demi sedikit akan menaikkan harga yang mereka awalnya murah sekali, mereka akan menawarkan lama-lama akan menjadi meningkat harganya. Yang terakhir adalah dumping persisten, di mana ini paling permanen. Jadi dimanapun perusahaan secara konsisten. Jadi setiap saat itu menjual produknya dengan harga lebih murah atau lebih rendah di suatu pasar atau negara tertentu dibandingkan di negaranya sendiri. Jadi ada beberapa faktor situasional analisis dalam penentuan harga. Yang pertama adalah strategi perusahaan dan strategi pemasaran. Jadi strategi perusahaan itu mau seperti apa sih dalam menjual produknya ke pasar global. Kemudian yang kedua karakteristik pasar sasaran. Jadi di pasar sasaran atau negara tujuan itu mereka maunya seperti apa? Contoh nih ketika perusahaan Cina menjual barang ke Indonesia, itu Indonesia itu terkenal konsumennya pengen membeli barang dengan harga yang murah, tapi eh, kadang kualitasnya juga karena kita tahu kalau harga yang murah itu kualitasnya juga enggak, kita sebagai konsumen tidak meminta kualitas yang begitu bagus enggak, karena kita sadar kalau harga yang murah itu pasti kualitasnya ya biasa-biasa aja. Jadi kita harus melihat karakteristik pasar sasaran tersebut. Kemudian yang kedua karakteristik produk yang dijual itu seperti apa sih? Kemudian karakteristik kompetitor atau pesaing kita. Jadi kita harus menyesuaikan juga bagaimana pesaing kita itu dalam membuat produk sehingga konsumen yang mau kita rebut dari mereka itu akan beralih dengan membeli produk yang kita produksi, bukan yang kompetitor produksi. Kemudian yang terakhir pengaruh lingkungan, yaitu kita juga harus melihat tren ekonomi dan pembatasan hukum, karena di tiap-tiap negara itu pembatasan hukumnya berbeda. Hukum A di negara satunya itu memperbolehkan, bisa jadi di negara lainnya itu dibatasi atau tidak dibolehkan.